Ya gimana nih Kak Sinta mengenai kemarin yang sidang setelah itu psikologis update-nya apakah sudah ada putusan atau gimana Kak Sinta? Sudah selesai kan, udah selesai, surat juga udah keluar gitu, sudah. Kapan itu putusannya selesai? Tanggal 26 apa ya waktu itu lupa, aku udah lupa lah. Saya memang nggak update ya, tapi sebenarnya basicnya kan sebenarnya ya kalau saya kan memang niatnya rumah tangga ini kan untuk terakhir gitu. Ya mungkin kalau saya ini kan udah umur saya sama dia tuh bedanya cuma setahun. Cuman bedanya saya ini kan sudah lebih dewasa karena sudah banyak menghadapi masalah. Kalau dia mungkin belum siap dia kan. Ya balik lagi kalau saya pokoknya sekarang menjalani hidup ini pokoknya maunya yang bikin pusing ya kita buang gitu loh. Hidup nggak usah cari penyakit ya kan. Kenapa nggak dipublikasi sih Kak? Mungkin yang dari putusan sidang sampai Apa? Sidang Kan waktu itu juga kan terbuka kan maksudnya. Nah memang apa ya, kita kan nggak pernah tahu, Allah aja maaf gitu kan. Kalau memang pasti saya kenapa memutuskan menikah dengan dia berarti kan ada hal-hal sisi baiknya gitu. Mungkin karena egonya dia lebih muda, maksudnya usia lebih tua dari dia, tapi egonya muda gitu. Jadi harus ada yang ngalah ya udah. Dan tapi semua kan nasi udah jadi bubur gitu. Artinya sudah sah menjanda. Udah sah menjanda dan muda. Nah ini gimana mungkin akhirnya menjalani hari-hari setelah menjanda seperti apa mungkin Kak Sinta mengisi hari-harinya? Ya seperti biasa aja, sekarang lagi memikirkan bagaimana bikin usaha dan hidup itu kan harus terus produktif gitu, nggak cuma sampai sini aja gitu. Kita lagi nggak syuting ya kita bikin usaha apa, harus ketemu teman-teman yang bisnis apa gitu. Apa sih usaha yang dijalankan Kak Sinta? Kayak sekarang ya karena bentar lagi kan kejar Ramadan ya udahlah balik lagi ke saya kan punya usaha catering ya kan, kalian baru tahu usaha catering ya udah paling dibuka lagi gitu, terus produksi pakaian udah gitu aja sih yang simpel-simpel, terus paling karena kalau makanan tuh nggak ada matinya ya, semua makanan tuh mungkin kita juga kayak sayur organik masukin makanan sehat gitu. Sorry balik lagi ke sidang, mungkin ini kan soal persidangan jarang hadir dari sananya. Nah pas putusan gimana? Apakah kamu juga tidak hadir atau gimana putusan kemarin? Dia nggak hadir sampai sidang sampai kita dapat surat muda dan janda dia nggak hadir. Dia memang tidak mau hadir. Kecewa dengan sikap dia yang tidak hadir? Enggak sih. Ya kurang dewasa. Tapi mungkin dengan kejadian itu dia akan belajar juga. Dan saya orangnya saya nggak mau bermusuhan dengan siapapun, saya welcome. Andaikan dia mestinya mau balik lagi monggo silahkan ya kan. Karena saya niatnya saya tuh orang kalau bilang A B B. Merit apa aja sih mungkin Kak kemarin Kak? Apa? Tuntutan dari Kakak apa aja sih kemarin pasca sidang? Saya nggak banyak nuntut. Saya orangnya nggak banyak nuntut karena apa ya? Ya saya niatnya nikah ya udah ya sudah, nggak banyak nuntut. Tapi ada hal-hal prinsip yang memang saya nggak bisa, nggak suka ya sudah. Dari kedua belah pihak mungkin kesepakatannya gimana Kak? Kalau gedung gini gitu emang nggak? Gue gini gimana? Baru juga nikah kan? Ininya aja masih bagus loh. Nikahnya aja tintanya masih basah, senggol tangan masih ada. Jadi pelajaran nggak sih Kak mungkin? Ya pastinya untuk pembelajaran saya untuk lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah-masalah itu. Mungkin kayak kemarin terlalu gegabah juga mungkin ya kan, tapi kan ada juga orang yang bisa nikah berantem pisah sampai pisah terus balik lagi juga ada gitu kan ya. Kalau nantinya ada hal-hal yang bikin untuk kembali lagi, kalau saya sih orang welcome aja karena saya kalau udah sayang sama orang saya nggak pernah gitu. Tapi komunikasi lancar ya, maksudnya lost contact atau? Enggak, sekarang saya malah komunikasi baik sama dia. Nanti baik-baik ya kan? Baik-baik awal-awal ya, namanya orang berantem nggak ada yang namanya berantem perpisahan baik-baik itu nggak ada, terus berantem habis itu menyadari baik apa yang masih menyadari apa yang saya kasih tahu dan menjadi keputusan terkadang itu bahwa menikah itu bukan hanya untuk egonya sendiri, tapi kadang kita harus belajar menerima masukan dari pasangan. Semuanya terlalu cepat, proses perkenalan, menikah, sampai berpisah itu cepat.
ya, mungkin yang dilihat dari mantan saya ini kan dia ngeliatnya saya artis gitu ya. Mungkin saya udah ngomong dari awal bahwa saya nggak kayak artis-artis lain yang saya kaya raya, tapi saya cukup. Saya alhamdulillah cukup, dan untuk hidup di Jakarta saya aman-aman aja ya kan. Boleh dicek, saya tidak punya utang dengan bank, dengan teman-teman dan lain-lain. Karena mungkin saya masih orang kampung, saya bilang gitu. Karena saya orang kampung, jadi program hidup saya itu manajemen kehidupan saya itu saya punya manajemen sendiri, yang penting di titik aman. Tapi hidup di titik aman bukan kita ngerasa aman, kita juga harus produktif lagi. Ya, kalau saya kan orangnya nggak mudah ya, saya pergi itu pasti ada undangan. Nah, saya ada undangan. Kalau saya itu kan orangnya sebenarnya dari dulu, pernah nggak sih saya masalah pribadi saya omongin? Saya nggak suka dengan masalah pribadi saya omongin dulu, saya umbar-umbar. Bahkan menjadikan bola panas saja, tebak-tebak buah manggis buat kalian-kalian kan. Karena saya nggak mau gitu. Dan sampai sekarang pun saya ngebukanya nggak terlalu open. Karena buat saya itu sebuah privasi hidup saya. Tiba-tiba ketemu orang yang mungkin notabene nggak sama seperti saya. Jadi dia tidak berpikir ini bahaya nggak gitu. Banyak banget. Jadi jangan pernah ngambil keputusan di saat kita emosi. Ini sudah menjadi, apakah sudah akan mencari yang baru lagi mungkin Kak? Aduh, saya nggak ada niatan untuk cari lagi. Kayaknya kalau memang ini saya fokus aja dulu gitu. Saya fokus sama diri saya sendiri, sama anak saya. Apalagi anak saya ini kan manja banget. Saya kan 5 tahun dulu sendiri, terus 4 tahun saya fokus kerja, anak saya tinggalin demi apa? Menyejahterakan hidup ya kan. Sekarang wajar kalau anak saya itu ketemu saya manja. Jadi kalau ada orang lain masuk dalam hidup saya, anak saya jealous, itu aja. Atau mungkin jadi syarat untuk yang deketin harus deket sama anak juga atau gimana gitu? Kalau basicnya Indri itu sayang sama anak, baik sama anak saya. Makanya itulah yang buat saya tuh apa ya? Saya masih mengharapkan untuk berubah, untuk memperbaiki semuanya. Walaupun kita sudah punya putusan gitu loh. Desember ini saya pengen liburan mau ketemu bapak saya. Mau pulang kampung aja, karena jalan-jalan ke luar negeri kemana udah pernah jalanin kan, tapi balik lagi tetap aja lah orang tua. Karena kesempatan waktu dan umur tuh nggak pernah datang 2 kali. Terakhir ada nggak sih fun fact yang orang nggak tahu kata Sinta, mungkin yang belum orang tahu, fakta yang menarik atau fakta yang mereka Sinta ternyata katanya banyak atau apa ya? Yang banyak orang nggak tahu. Saya tuh nggak suka makan makanan restoran sebenarnya. Saya lebih suka makan makanan yang kayak kampung gitu loh. Yang maksudnya saya nggak bisa lepas dari sambal. Ada sambal, ikan asin, lalapan. Udah, jadi kalau makan saya simpel. Dan saya maaf nggak kayak orang-orang yang suka pesen online gitu. Nggak suka jajan saya orang. Memang lah itulah orang. Makanya kalau temen tuh lalu pelit gini bukan pelit. Aku pikir sehat gitu. Kalau diajak teman pergi makan ya di luar. Tapi saya nggak segila gitu. Tapi kalau makan di rumah itu saya masak yang benar-benar masak sendiri itu emang ini gitu. Dan mungkin orang yang kerja sama saya sampai kaget, Pak, ibunya artis tapi kok makannya kayak gini nih. Emang yang masuk ke perut aku ini mau gimana? nanti ya Sinta ternyata pintar masak. Iya, alhamdulillah kan saya. Hah? Kuliner Minang ya, suka. Suka, semua makan suka, saya suka. Masak apa Kak Sinta? Saya suka masakan Indonesia semuanya. Terus apa ya? Saya kan juga punya usaha cateringan juga makanan kan. Jadi ya itulah, bahwa hidup gak usah gengsi. Saat gak ada job, harus cari job lain adalah apa? Masak. Buat podcast ke teman-teman. Ayo. Kenapa sih Kak Sinta nggak suka pesen kopi kan? Maksudnya sekarang kan ada yang praktis, ada yang cepat. Ya, gini loh. Kalau saya tuh seneng makan yang higienis ya. Saya kan nggak tahu. Kita pesen makan, dia nggak tahu bersih atau enggak gitu loh. Kalau kita kan benar-benar bersih gitu. Jadi kayak saya juga punya usaha juga gitu. Saya benar-benar suka, kan ada orang yang bawang merah, bawang putih itu kan di kulkas, itu kan di dalam, nggak usah dicuci. Enggak, itu harus dicuci. Higienis banget. Ya. Kalau yang dimakan itu kan harus bersih. Kenapa? Kita hasilnya dari hasil makanan itu untuk tubuh kita.
Berarti Anak saya aja tau nggak? Dalam 1 bulan cuma 1 kali boleh makan mie instan. Makan makanan kayak junk food itu dia cuma boleh makan itu dalam 1 bulan itu saya jadi jadwal. Oke, sekarang udah makan pizza, nanti burger. Oke, di minggu depan baru ini. Jadi nggak dalam kayak anak-anak yang makanan-makanan itu instan yang junk food ya. olahraga juga nggak sih Kak? Saya Pola hidup sehat. olahraga deh, kalau nggak olahraga apalagi udah berumur, mohon maaf nggak lama lagi kan umurku kepala 4. Dia teman-teman kita mau makan Indonesia mungkin apa sih makanannya favoritnya mungkin lauknya kan? Ikan asin, udah nggak usah ribet-ribet, pokoknya ikan asin, sambal gitu-gitu. Tahun 2024 ada apa nih mungkin hal-hal baru nanti yang 2024 apa ya? Yang pasti saya akan nambah ilmunya dengan banyakin kursus-kursus. Kayak jujur ya kurang, mungkin sekarang kan pergaulannya udah mulai dengan teman-teman saya orang luar gitu ya. Jadi aku bahasa Inggrisnya kurang ya, udah kursus bahasa Inggris gitu. Jadi apa ya, aku suka di fashion, aku juga belajar gitu. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi memang masuk dalam dunia itu. menjelang akhir tahun apa sih yang belum tercapai dan ingin banget dicapai tapi kayak belum gitu? Yang ingin tercapai ya pengennya punya rumah tangga yang utuh, ya kan, pengen punya anak lagi sebelum umur 40 gitu. Anaknya cuma 1, ya kan, Iya, pendampingi hidup bapak. ya pastilah. Tahun Karena depan kan kita ada sakit, ya kan, ada capeknya juga kerja gitu. Siapa sih yang perempuan yang nggak pengen dinafkahi, ya kan? Capek lo cari nafkah sendiri terus 4 tahun cari nafkah sendiri, capek, pengen dinafkahi gitu loh. ingin mencari kriteria seperti apa lagi? Ya, yang pastinya keluarga akan untuk lebih wanita aku untuk lebih hati-hati. Karena kalau keluarga ngeliatnya kan aku udah di titik aman lah. Ada wisatawan dari Jepang gitu, dia salah memilih tiket dari Harsa ke Bali malah ke Balikpapan. Nah, tanggapan dari Kasita gimana mungkin? Wah, ya kasihan banget ya, padahal mereka udah ngebayangin Bali yang indah. Tapi jangan sedih karena Indonesia itu mau dimanapun tetap indah gitu aja sih. Tapi kira-kira mendingan harus ngecek dulu nggak sih, mungkin kayak dia riset dulu. Oh iya dong, harus kita tuh kalau mau pergi kemana-mana juga kan harus riset dulu kan. Jangan sampai kita udah mengeluarkan uang banyak tapi kita salah tempat gitu. Kemudian